Nah, maka itu begini Mas Ari, ini kebetulan ditanya soal perbedaan agama. Kita ini perlu membedakan antara pluralisme dengan pluralitas. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme itu haram. Tapi kalau pluralitas itu satu keniscayaan. Nggak bisa mungkin kita disamain semua. Nah, jadi ada pluralitas, ada pluralisme. Ini jangan dicampur aduk. Nah, kalau pluralitas itu kemajemukan, kebinekaan, keragaman. Kita nih bangsa Indonesia nih yang bineka tunggal ika, aneka ragam suku. Percaya habaib itu dan Nabi kan hak dia. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, ya sudah, selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah, kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Seringan itu, simpel kan? Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Udah bertahun-tahun. Dari dulu udah banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka-mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Lakum dinukum waliyadin lah. Sudah selesai. Jadi, saya nggak percaya, ya selesai. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib. Saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Saya mau panggil Ustadz aja. Silakan. Nah, jadi artinya sebetulnya persoalannya sederhana. Nah, antara percaya atau enggak aja gitu. Ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah kalau habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya, itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Yang terjadi saat ini itu. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan. Saya bang paksa. Simpel itu sebenarnya. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ari percaya, hak Mas Ari kan? Mas Ari nggak percaya, hak Mas Ari juga kan? Terus apakah kalau Mas Ari nggak percaya langsung boleh kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari percaya, Mas Ari harus dicaki-maki, dituding-tuding? Enggak dong. Itu urusan percaya nggak percaya, jalan aja masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fiktif, tokoh yang nggak ada juntrungannya dan seterusnya. Atau fitnah yang mengatakan habaib di Indonesia banyak yang jadi antek Belanda, habaib di Indonesia ini banyak yang khianat kepada bangsa ini. Kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah. Nah, jadi kalau masih berupa penolakan, itu urusan mereka. Kita nggak maksa orang percaya. Jadi terus sesimpel itu sih guys. Mau percaya mau enggak ya urusan masing-masing. Iya. Nggak usah masa-masa orang gitu kan. Jangan yang nggak percaya maksa orang yang percaya supaya nggak percaya. Iya. Berarti sama aja kayak kita dengan non muslim pun begitu, dia nggak percaya agama kita pun nggak ada masalah kan. Itu urusan dia nggak percaya Allah itu ada, dia nggak percaya Muhammad itu sebagai nabi, itu urusan dia. Yang penting dia jangan caci maki Allah. Jangan caci maki Nabi. Kalau dia sudah caci maki Allah dan Nabi, lain lagi persoalannya. Itu kan penistaan, penodaan. Nah, maka itu begini Mas Ari, ini kebetulan ditanya soal perbedaan agama. Kita ini perlu membedakan antara pluralisme dengan pluralitas. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme itu haram. Tapi kalau pluralitas itu satu keniscayaan.
Nggak bisa mungkin disamain semua. Jadi ada pluralitas, ada pluralisme. Ini jangan dicampur aduk. Nah, kalau pluralitas itu kemajemukan, kebinekaan, keragaman. Kita nih bangsa Indonesia nih yang bineka tunggal ika, aneka ragam suku, bahasa, warna kulit, aneka ragam budaya, agama dan lain sebagainya. Ini namanya pluralitas, keniscayaan. Kita nggak bisa tolak. Islam pun mengakui adanya pluralitas. Nah, Islam pun ada tuntunan-tuntunan bagaimana kita hidup dalam pluralitas. Itu namanya pluralitas. Ini kita terima. Kalau pluralisme beda. Namanya aja pluralisme. Ada isme. Kalau ada isme berarti apa? Pemahaman, ideologi. Pluralisme itu adalah pemahaman yang meyakini semua agama sama. Dan semua agama pasti masuk surga. Ini jadi problem. Nah, bagi kami umat Islam, kami yakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Selain Islam tidak benar. Itu hak kami dong. Itu kan akidah. Bagi umat Kristiani mengatakan, Kristen yang benar. Selain Kristen tidak benar. Itu urusan dia. Itu hak dia. Nah, tahu-tahu ada aliran pluralisme yang memaksa umat Islam untuk menerima Kristen itu benar. Dan memaksa umat Kristen untuk mengakui Islam itu benar. Nggak boleh dong. Masa orang Kristen dipaksa untuk membenarkan Islam, orang Islam dipaksa untuk membenarkan Kristen? Nggak boleh. Itu pemaksaan. Makanya pluralisme itu adalah isme pemaksaan. Dia ingin memperkosa keyakinan. Jadi orang Islam yang yakin agamanya yang benar, selain Islam nggak benar, dipaksa untuk mengakui selain Islam juga benar. Katanya mereka ini orang-orang yang menjunjung tinggi kebebasan. Faktanya mereka paksa orang untuk mengakui sesuatu yang tidak diyakininya. Nggak boleh dong. Nah, itu pluralisme namanya. Jadi beda ya antara pluralisme sama pluralitas ya. Tapi digiring opininya Islam itu anti pluralitas. Iya. Islam anti pluralisme, bukan anti pluralitas. Tapi di media seolah-olah intoleran. Betul. Karena anti pluralitas di narasinya. Karena pluralisme diidentikan dengan pluralitas oleh mereka. Mereka identikan. Ini kan yang nggak paham kejeblos itu. Ya, ini kan pembodohan. Nah, seolah-olah pluralisme dan pluralitas itu sama, berbeda. Pluralisme suatu isme, suatu pemahaman. Semua agama yang sama. lahir dari kalangan dari pemikiran liberal yang mengatakan semua agama sama dan nggak berhak satu agama mengklaim agamanya yang paling benar. Dan bagi pluralisme itu tidak ada kebenaran mutlak. Semua kebenaran bersifat relatif. Nah, pluralisme ini kan mengakui teori relativisme. Jadi semua agama dianggap nggak ada membawa kebenaran mutlak. Semua sifatnya relatif, bisa benar, bisa salah. Itu pluralisme. Sedangkan kami umat Islam dalam ajaran agama itu ada kebenaran mutlak. Itu yang kita sebut usuluddin. Itu yang kita sebut qat'iyat. Itu yang kita sebut qawati'ul Islam. Seperti kami yakin Allah itu Maha Esa, tidak berbilang, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini pasti benar. Bukan relatif, mungkin benar, mungkin salah. Enggak, mutlak benar. Jadi dalam ajaran agama ada yang mutlak benar. Itu namanya kebenaran mutlak. Begitu juga Muhammad akhir para nabi. Itu kebenaran mutlak yang harus kita yakini, bukan relatif. Sedangkan pluralisme melihat keyakinan-keyakinan tadi sifatnya semua relatif. Makanya sekarang ini maaf, di beberapa sekolah SD mulai diajarkan tuh tidak ada kebenaran yang mutlak. Masa sih? Kan bahaya. Ini kalimat kebenaran mutlak ini, tidak ada kebenaran mutlak. Sampai ada beberapa anak SD, anak SMP pulang ke rumahnya mengatakan nggak ada kebenaran mutlak. Ini kan bahaya. Ini berbahaya. Kebenaran mutlak itu dalam agama ada. Itu yang disebut usuluddin yang kita nggak boleh berbeda. Keesaan Allah, kenabian Muhammad, kebenaran Al-Quran itu mutlak benar. Tapi memang kita akui di sana ada hal yang relatif. Soal kunut tadi, sebagian bilang ada kunut dalam sholat subuh, sebagian lagi bilang tidak ada. Nah, ini nggak mutlak benar. Ini tidak mutlak benar. Itu masalah. Ini benar mengandung kemungkinan salah. Yang ini salah mengandung kemungkinan benar. Nah, ini boleh. Jadi kalau dalam furu ya banyak hal yang relatif. Tapi kalau dalam akidah enggak. Akidah itu mutlak benar, pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Dan sepakat semua kali itu benar kan? Oh iya. Nah, adapun agama lain punya keyakinan lain lagi, itu urusan mereka. Jadi sekali lagi Islam mengakui pluralitas, tapi Islam menolak
pluralisme, dan tolong dipisah antara pluralisme dan pluralitas. Kami anti pluralisme, tapi kami sangat mendukung pluralitas. Sesuai dengan Al-Kafirun berarti kan? Iya. Benar.